Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel aku. Di video kali ini merupakan video trip perjalanan Palembang Lubuk Linggau via Bali. Kalau di video aku yang beberapa waktu lalu itu dalam durasi yang panjang dan aku buat dalam 3 part. Nah, kali ini kita buat rangkuman perjalanan Palembang Lubuk Linggau via Bali ya teman-teman. Jadi ini perjalanan dari arah KM 12. Kalau teman-teman dari KM 12 itu belok kanan, kemudian nanti ketemu pertigaan yang ini, dan ini pertigaan lampu merah. Kalau ke kiri itu ke arah bandara, Simpang 4 Bandara, dan kalau ke kanan kita ke arah Jalan Soekarno-Hatta ya teman-teman. Dari pertigaan ini kita ambil belok ke kanan untuk nanti menuju ke arah Jalan Soekarno-Hatta, dan seperti inilah kondisi Jalan Soekarno-Hatta, apalagi di jalur yang mendekati lampu merah ya teman-teman, cukup ramai dan padat dengan kendaraan besar karena memang ini jalur lingkar luar kota Palembang. Jadi kalau teman-teman mau lewat pusat kota juga bisa ya, tapi kita pilih jalur ini Jalan Soekarno-Hatta. Dari sini kita lanjut lurus dan nanti sampai di arah Musi 2 atau di arah jembatan Musi 2 ya. Nah, ini di depan kita hampir sampai di jembatan Musi 2. Dari sini kita ambil lurus mengikuti jalur jembatan, dan kalau teman-teman mau ke arah Kecamatan Gandus ambil jalur yang kiri ya, itu menuju jalan di bawah jembatan untuk ke arah Kecamatan Gandus. Dan ini kondisi jembatan Musi 2. Jadi jembatannya memang ada 2 jalur kanan dan kiri, dan tipe jembatannya juga berbeda ya. Satu jembatan yang melengkung dan satu lagi jembatan yang kotak seperti ini. Nah, dari sini kita lanjut lagi lurus untuk nanti di depan cukup jauh ya teman-teman. Dari arah sini lanjut lurus lagi untuk nanti sampai di persimpangan ke arah Jakabaring dan ke arah Indralaya. Ini dia persimpangannya. Kalau teman-teman lurus itu ke arah Jakabaring menuju gerbang tol Palembang, dan karena kita mau ke arah Indralaya Prabu Muli kita ambil jalur kiri ya teman-teman. Dan ini merupakan simpang 4 lampu merah. Kalau ke arah kiri itu ke arah Kertapati, ke arah stasiun Kertapati, dan kalau ke kanan itu ke arah kota Indralaya lanjut ke Prabu Muli. Dan kalau teman-teman mau ke arah gerbang tol Palembang, teman-teman ambil lurus jalan yang di atas ya, jangan jalan yang di bawah, karena yang di bawah itu untuk jalur ke kiri atau jalur ke kanan, sedangkan yang lurus itu untuk menuju ke gerbang tol Palembang ke arah Jakabaring. Dari sini kita belok kanan, dan dalam perjalanan ini kita menuju ke arah kota Prabu Muli tidak lewat jalur tol Palembang Prabu Muli ya teman-teman. Jadi kita lewat jalan raya biasa. Itulah mengapa kita ambil rute ini. Kita ambil jalur yang ke kanan untuk nanti menuju ke kota Indralaya. Dari sini kita lanjut lurus, dan sebelum sampai ke kota Indralaya kita akan melewati gerbang tol Keramasan ya teman-teman. Jadi gerbang tolnya itu ada di sebelah kiri. Gerbang tol Keramasan itu merupakan jalur tol yang menghubungkan kota Palembang, Kayu Agung, dan Provinsi Lampung. Jadi kalau teman-teman yang mau ke arah Provinsi Lampung melalui jalur tol itu masuk ke gerbangnya dari sini ya, di sebelah kiri itu ada gerbang tol Keramasan. Dan mendekati pintu masuk gerbang tol Keramasan ini biasanya lumayan cukup padat kendaraan seperti yang teman-teman lihat. Selain kendaraan roda 4 juga padat dengan kendaraan-kendaraan besar ya, seperti truk dan puso, ada juga angkutan kontainer. Jadi harap berhati-hati karena volume kendaraan di jalur gerbang tol Keramasan ini cukup tinggi. Nah, ini dia ya sebelah kiri gerbang tol Keramasan yang menuju ke arah kota Kayu Agung dan lanjut ke arah Provinsi Lampung. Jadi jalur tolnya berbeda dengan jalur tol Palembang Prabu Muli ya. Untuk saat ini belum ada connectingnya, tapi sedang dalam pembangunan. Nah, meninggalkan wilayah gerbang tol Keramasan,
Kita lanjut lagi lurus mengambil jalur ini untuk menuju ke arah Kota Indralaya ya teman-teman, dan kondisi jalan di jalur ini bisa dikatakan bagus ya, tidak ada jalan yang rusak ataupun berlubang. Volume kendaraan di jalur ini juga cukup tinggi ya teman-teman, walaupun jalur bukan jalan tol tapi tetap ramai. Dan di depan kita hampir sampai di perbatasan masuk ke wilayah Kota Indralaya, teman-teman bisa lihat sudah ada gapura masuknya di depan. Jadi saat ini kita sudah hampir sampai di pusat kota Indralaya ya teman-teman. Meninggalkan wilayah kota Palembang tadi, saat ini kita sudah sampai di Kota Indralaya atau ibu kota Ogan Ilir ya teman-teman. Dan ini di pertigaan jalan kita ambil kiri, karena yang jalur kanan itu jalur satu arah, jadi kita ambil jalur yang ke kiri dulu. Dan jalur ini juga jalan yang menuju ke gerbang tol Indralaya dan juga menuju ke arah Kota Kayu Agung kalau tidak lewat tol ya teman-teman. Dan di sini juga sudah ada rambu-rambu penunjuk arah kalau nanti teman-teman mau ke arah Kota Prabu Muli, itu di depan ada belokan ke kanan. Nah, kita ambil belokan yang ke kanan, karena kalau lanjut lurus itu ke arah gerbang tol Indralaya dan ke arah Kota Kayu Agung lewat jalur biasa. Dan di depan ini sudah ada persimpangan jalan, kita mau ambil ke arah kanan karena kita mau menuju ke Kota Prabu Muli ya teman-teman. Dikarenakan ini merupakan pertigaan jalan, biasanya terjadi kemacetan juga karena banyak kendaraan yang menumpuk, karena nggak jauh dari pertigaan ini juga dekat dengan gerbang tol Indralaya ya teman-teman. Itulah mengapa lumayan cukup tinggi kendaraan yang melintas di jalur ini. Dan dari sini kita lanjut lurus dan kita balik lagi ke jalur raya Prabu Muli Palembang tanpa lewat jalur tol ya. Jadi ini kita ambil kiri untuk menuju ke arah Kota Prabu Muli. Dan di jalur ini juga cukup ramai, juga ada tersedia SPBU juga di jalur ini. Jadi ini kita lewat depan kampus Unsri ya teman-teman. Jadi memang jalur ini cukup ramai karena dekat dengan kampus Unsri. Selain itu juga dekat dengan jalur yang menuju ke arah gerbang tol Indralaya. Jadi biasanya kendaraan cukup padat di jalur ini, baik kendaraan roda 4, roda 2 maupun kendaraan-kendaraan besar. Dan ini nggak jauh dari kampus Unsri, di sebelah kiri kita terdapat SPBU ya. Dan di SPBU ini tersedia BBM bersubsidi. Jadi kalau teman-teman mau cari solar dan pertalite biasanya ada di SPBU yang tadi. Meninggalkan wilayah Indralaya atau ibu kota Kabupaten Ogan Ilir, kita lanjut lagi perjalanan. Dan tadi kita baru saja melintasi batas kotanya. Kita lanjut lagi, di depan kita akan melintasi flyover Payakabung ya teman-teman. Dan di sini merupakan flyover yang berada di wilayah Payakabung, karena di bawah flyovernya itu merupakan jalur perlintasan kereta api. Dan karena ini sedikit tikungan, mohon untuk berhati-hati ya teman-teman, karena di jalur Payakabung ini lumayan cukup sering juga terjadi kecelakaan karena kondisi jalannya yang sedikit menikung seperti tadi. Meninggalkan wilayah Indralaya, kita lanjut lagi perjalanan, lanjut lurus dari sini untuk menuju ke wilayah Gelumbang. Dan ini kita sampai di wilayah Gelumbang. Untuk kondisi jalan mulai dari Palembang, Indralaya sampai ke wilayah Gelumbang ini bisa dikatakan jalannya bagus ya teman-teman. Aspalnya cukup mulus, tidak banyak jalan yang rusak ataupun berlubang, walaupun memang ada beberapa titik lubang-lubang kecil dan jalan yang tidak rata, tapi sebagian besar jalannya bagus. Dan ini kita sampai di Simpang 4 Pasar Gelumbang. Di jalur ini cukup ramai ya karena memang wilayah pasar. Dan di Simpang 4 Gelumbang ini teman-teman yang mau ke arah Pali juga bisa ambil jalur yang sebelah kanan. Dulu aku pernah buat videonya juga, tapi kali ini kita tidak lewat Simpang Gelumbang ini ya, kita lanjut lurus karena kita menuju ke wilayah Pali lewat Simpang Belimbing. Dari sini kita lanjut lurus dan gak jauh dari Simpang Pasar Gelumbang ini
Di depan kita juga akan melewati salah satu perlintasan rel kereta api, dan di sini kita harus berhati-hati karena memang mendekati jalur perlintasan kereta api ini jalannya tidak mulus ya teman-teman, aspalnya tidak rata, dan juga ketika ada kereta api yang melintas kita juga harus antri. Seperti ini, baru saja kereta apinya melintas kita harus antri bergantian untuk melewati jalur ini ya. Dan memang di jalur ini sedang dibangun, kedepannya akan dibangun flyover nantinya. Jadi saat ini di sini masih belum begitu rapi jalannya karena masih banyak alat-alat berat dan alat-alat bangunan juga. Selain itu jalurnya cukup padat dan jalannya tidak rata, jadi harap berhati-hati ya ketika melintas di sini. Meninggalkan wilayah Simpang Gelumbang dan perlintasan rel kereta api ini, kita lanjut lagi perjalanan. Ini di wilayah Karangendah ya teman-teman. Untuk kondisi jalan bagus ya, aspalnya mulus, tidak ada yang rusak ataupun berlubang. Kemudian dari wilayah Karangendah kita lanjut lagi lurus sampai di wilayah Lembak. Di wilayah Lembak ini juga terdapat jualan-jualan khas, kerupuk khas Lembak gitu ya teman-teman. Dan di Lembak juga ada persimpangan yang menuju ke arah Pali ya. Tadi ada rambu-rambu penunjuk arah. Kalau teman-teman mau ke arah Pali lewat dari Simpang Lembak ini juga bisa, juga tembus, tapi kita tidak lewat Simpang Lembak ya, kita lewat Simpang Belimbing. Kemudian dari arah Lembak kita lanjut lagi lurus, ini di wilayah Cambai memasuki wilayah Kota Prabu Mulih ya teman-teman. Dan di sini ada SPBU, kita sempat berhenti sebentar untuk mengisi BBM kendaraan kita karena di jalur Cambai ini tersedia BBM yang bersubsidi solar dan pertalite dan tidak mengantri, jadi kita sekalian isi dulu sebelum melanjutkan perjalanan ke arah pusat Kota Prabu Mulih. Oke, kita lanjut lagi perjalanan. Ini kita mulai memasuki wilayah pusat Kota Prabu Mulih ya teman-teman. Jadi mulai dari arah Kota Palembang, Indralaya, Gelumbang, kemudian Lembak, Cambai, dan masuk ke arah Kota Prabu Mulih. Itu kondisi jalan bisa dikatakan hampir semuanya bagus ya teman-teman. Aspalnya bagus walaupun memang ada beberapa titik jalur aspal yang tidak rata dan ada lubang kecil juga. Tapi bisa dikatakan sebagian besar jalur jalannya bagus ya. Dan ini kita di pusat Kota Prabu Mulih, di Pasar Prabu Mulih ya. Tipe jalan juga masih bagus dan dibagi dua, jalurnya kanan dan kiri. Dan dikarenakan ini di wilayah pusat kota, tentu volume kendaraan cukup tinggi dan ramai juga ya teman-teman. Meninggalkan wilayah pusat pasar Kota Prabu Mulih, ini kita sampai di lampu merah Pertamina. Dari sini kita lanjut lurus dan ini dia di depan komplek Pertamina Prabu Mulih ya. Tipe jalannya juga masih sama, dibagi dua, ada pembatas jalan untuk jalur kanan dan kiri. Dan lanjut lagi perjalanan gak jauh dari Simpang Tirtamina. Kalau teman-teman mau ke arah Pali lewat Simpang Gunung Kemala, itu ada di sini ya teman-teman. Jadi ada rambu-rambu penunjuk arah. Kalau teman-teman mau menuju ke arah Kabupaten Pali lewat Simpang Gunung Kemala, itu dari sini teman-teman belok kanan. Aku juga ada beberapa video waktu dulu lewat jalur Simpang Gunung Kemala kalau teman-teman mau nonton. Kemudian kita lanjut lagi perjalanan, ini sampai di wilayah flyover Patih Galung Kota Prabu Mulih ya teman-teman. Dari sini kita lanjut lurus, kemudian nanti sampai di Simpang Tugu Nanas. Dan ini dia Simpang Tugu Nanas. Kalau teman-teman mau ke arah gerbang tol Prabu Mulih bisa belok kiri ya, lewat jalur lingkar luar Kota Prabu Mulih. Kemudian kita lanjut lurus dari Prabu Mulih, ini kita sampai di wilayah Simpang Belimbing Pendopo. Nah, mendekati wilayah Simpang Belimbing Pendopo, kita juga melintasi perlintasan rel kereta api, dan biasanya di sini juga cukup macet karena ada kereta api yang lewat atau melintas ya teman-teman, dan kita harus antri. Dan dipastikan mendekati wilayah perlintasan kereta api biasanya tipe jalannya tidak rata dan juga cukup padat dengan kendaraan ya, karena memang kita harus menunggu sampai kereta apinya selesai melintas baru kita bisa melewati jalur ini. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya kita bisa melewati jalur ini setelah kereta apinya melintas ya teman-teman. Dan selalu berhati-hati karena di jalur
perlintasan rel kereta api biasanya padat kendaraan dan juga tipe jalannya tidak rata ya. Dan dari sini kita lanjut lurus, nggak jauh nanti ada belokan ke kanan ya teman-teman, dan ini cukup macet karena tadi banyak kendaraan yang menumpuk menunggu kereta api melintas, dan juga selain kendaraan roda 4 juga cukup banyak kendaraan-kendaraan besar juga yang lewat sini. Nah, dari sini kita belok kanan menuju ke arah wilayah Pali ya teman-teman. Jadi ini kondisi di Simpang Belimbing. Setelah ada kereta api lewat biasanya jalur jalannya macet ya. Kita lanjut lagi belok kanan kemudian lurus untuk menuju ke wilayah Kabupaten Pali. Dari sini tipe jalannya masih bagus ya teman-teman, sampai ke arah Kabupaten Pali, dan ini kita sampai di Simpang 5 Pendopo Pali. Nah, dari sini kita lanjut lagi menuju ke arah Lubuk Linggau. Kita ambil jalur yang ke arah kiri ya teman-teman. Di Simpang 5 Pendopo Pali ini juga sudah ada rambu-rambu penunjuk arah. Jadi kalau teman-teman mau ke arah Lubuk Linggau atau mau ke arah Sekayu, itu ada di sini di rambu-rambu lalu lintasnya atau rambu-rambu penunjuk arahnya sudah ada petunjuknya ya teman-teman. Dan karena kita mau ke arah Lubuk Linggau, kita pilih jalur yang ini. Dan dari sini kita lanjut lurus. Untuk tipe jalan di jalur ini lebih kecil ya teman-teman, lebih sempit, dan di kanan dan kiri juga dekat dengan perumahan penduduk. Dari Simpang 5 Pendopo Pali tadi lanjut lurus saja mengikuti jalur jalan yang ini sampai ketemu Simpang Y yang ini, dan juga sudah ada rambu-rambu penunjuk arahnya ya yang menunjukkan ke arah Lubuk Linggau. Dan di jalur ini juga karena dilewati dengan angkutan besar pengangkut kayu, harap berhati-hati ya teman-teman. Dan kita nggak lewat jalur yang sebelah kiri, kita maju lagi ya teman-teman untuk lewat Simpang Desa Benakat menuju ke wilayah Cecar Lubuk Linggau. Nah, ini dia penunjuk arahnya juga sudah ada ya, jangan khawatir. Kita belok kiri dari sini, kemudian ikuti lagi jalur yang di sini. Dan walaupun tipe jalannya tidak begitu lebar dan berkelok, tapi aspalnya bagus dan mulus ya teman-teman di jalur ini. Mulai memasuki jalan ini, tipe jalannya tidak begitu lebar. Di kanan dan kiri juga didominasi, sebagian ada rumah-rumah penduduk, sebagian juga ada hutan-hutan kecil. Dan karena di sini tipe jalannya berkelok, teman-teman harap berhati-hati ya, jangan terlalu menggunakan kecepatan yang tinggi karena biasanya kita tidak bisa melihat kendaraan yang ada di depan kita karena tipe jalannya berkelok seperti ini ya. Jadi harap berhati-hati. Dan mulai dari jalur ini nanti sampai ke arah Simpang Cecar juga untuk ketersediaan jaringan internet itu sedikit terhambat ya teman-teman, karena biasanya hilang sinyal dan juga tidak bisa membuka maps. Jadi kalaupun teman-teman tidak bisa membuka maps, tapi di setiap persimpangan itu ada rambu-rambu penunjuk arah. Dan di depan ini ada salah satu jembatan besi yang bagus sih sebenarnya, kondisinya tidak begitu rusak, tapi kalau dalam keadaan hujan yang cukup tinggi biasanya tergenang air ya. Kita lanjut lagi perjalanan. Di jalur ini juga mulai dari arah pusat kota Kabupaten Pali tadi tidak ada SPBU ya teman-teman. Kemudian ini ada salah satu jembatan lagi yang juga cukup rawan karena jembatannya itu turun ke bawah seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk kendaraan yang rendah biasanya agak sedikit kesulitan untuk lewat jalur ini karena ada jembatan di wilayah Desa Semangus Talang Ubi ini yang turunannya cukup dalam, dan juga kalau pada saat musim hujan yang volume tinggi biasanya tergenang air jembatan yang tadi. Tinggalkan wilayah Desa Semangus Talang Ubi dan barusan kita lewat persimpangan ya, tadi juga ada rambu-rambu penunjuk arah. Dari sini kita lanjut lurus untuk mulai memasuki wilayah Jalan Perkebunan PT MHP, yaitu jalan yang dicor ya teman-teman. Dan di jalur jalan ini juga sudah lengkap rambu-rambu penunjuk arahnya, jadi mudah-mudahan teman-teman tidak akan tersesat selama mengikuti jalur yang dicor ini.
Jadi mulai dari sini kita sudah mulai di jalan yang dicor, yaitu jalan perkebunan milik PT MHP, dan teman-teman ikuti saja jalan yang dicor ini karena sudah bagus ya. Dan di jalur ini kita tidak boleh menimbulkan titik-titik api, dan juga di jalur ini juga sudah lengkap dengan rambu-rambu penunjuk arah. Dan di jalur ini juga dilewati oleh satwa liar gajah Sumatera, jadi harap berhati-hati ya teman-teman karena sudah ada rambu-rambu penunjuk terangannya juga kalau jalur ini dilewati oleh satwa liar gajah Sumatera. Melanjutkan perjalanan di jalan perkebunan milik PT MHP, ini kita sudah sampai di Simpang Madu ya teman-teman, dan sudah ada rambu-rambu penunjuk arahnya juga yang menunjukkan ke arah Lubuk Linggau, itu kita belok kanan. Jadi dari sini kita belok kanan. Kalau belok kiri itu sebenarnya juga bisa menuju ke arah Kabupaten Pali, tapi jalannya tidak dicor ya teman-teman karena jalan yang diperuntukkan untuk angkutan kayu milik PT MHP. Nah, dari sini kita lanjut lurus, dan seperti yang aku bilang sebelumnya, di jalur ini kita tidak diperbolehkan menimbulkan titik-titik api dan juga harus berhati-hati karena jalur ini juga dilewati oleh satwa liar gajah Sumatera. Selain itu, selama di jalur ini juga tidak ada sinyal internet ya teman-teman, dan di kanan dan kiri tentu kita disuguhi dengan pemandangan pohon-pohon milik perkebunan PT MHP seperti saat ini. Selama di dalam jalan perkebunan PT MHP ini, kita juga melewati beberapa jembatan besi yang ukurannya kecil, jadi kalau teman-teman lewat sini harus bergantian pada saat melewati jembatannya karena hanya muat untuk satu mobil. Selain itu, kita juga akan berpapasan atau beriringan dengan truk-truk pengangkut kayu seperti barusan yang kita lihat, jadi harap berhati-hati ya teman-teman karena ini memang jalur perkebunan milik PT MHP. Selain itu, jalur ini juga sudah bisa dikatakan cukup ramai ya, memang volume kendaraannya tidak begitu tinggi, tapi sudah banyak pengendara yang lewat sini untuk melakukan perjalanan Palembang Lubuk Linggau ataupun sebaliknya. Di depan sudah ada rambu-rambu penunjuk arah, dari sini kita belok kiri ya teman-teman, dan ini sudah mendekati wilayah Simpang Menara 33. Dan seperti yang aku bilang, kita harus berhati-hati karena kita akan sering berpapasan atau beriringan dengan truk-truk pengangkut kayu seperti tadi ya teman-teman. Lanjut lurus, dan ini kita sampai di Simpang Menara 33 dan sudah ada rambu-rambu penunjuk arah. Dari sini kita belok kanan untuk menuju ke arah kota Lubuk Linggau dan ke arah Cecar ya teman-teman. Kondisi jalannya masih sama jalan yang dicor ya teman-teman, tapi walaupun tipe jalannya jalan yang dicor, teman-teman tetap harus memperhatikan kecepatan kendaraan karena walaupun jalannya bagus tetap harus mengutamakan keselamatan ya selama berkendara, karena di jalur jalan yang ini biasanya kita cukup ngebut membawa mobil karena tipe jalannya bagus ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi perjalanan. Nah, setelah Simpang Menara 33, mungkin ini video atau bagian part video yang teman-teman ingin lihat, yaitu wilayah Jembatan Sungai Teras dan Jembatan Sungai Keruh. Dan ini kita sampai di wilayah Jembatan Sungai Teras ya teman-teman, bisa lihat mendekati jembatan itu jalannya rusak parah, dan ini dalam ya lubangnya, mungkin di video tidak begitu terlihat dalam, tapi aslinya ini benar-benar dalam ya teman-teman. Dan kalau musim hujan biasanya lubang dalamnya ini tergenang air, jadi harap berhati-hati ketika teman-teman akan melintasi jalur ini. Dan di area atau di wilayah Jembatan Sungai Teras untuk portalnya masih terpasang ya teman-teman, dan seperti inilah kondisi Jembatan Sungai Teras. Meninggalkan Jembatan Sungai Teras, kita lanjut lagi perjalanan, dan ini juga merupakan salah satu bagian video yang ingin teman-teman lihat, yaitu wilayah Jembatan Sungai Keruh ya teman-teman. Tidak jauh berbeda seperti Jembatan Sungai Teras. Untuk jalan yang mendekati Jembatan Sungai Keruh juga banyak yang rusak ya teman-teman, jadi jalannya itu berlubang dan pecah, dan seperti ini kondisinya. Mungkin di video
tidak begitu terlihat kalau lubang jalannya itu dalam ya, tapi aslinya itu dalam. Jadi mungkin untuk mobil-mobil yang rendah akan sedikit kesulitan memilih jalur jalan ini karena memang lubangnya cukup parah ya teman-teman. Dan kita juga harus bergantian dengan kendaraan yang ada di depan kita untuk melintasi wilayah jembatan ya teman-teman. Di sekitar jembatan juga masih sama, baik di jembatan Sungai Teras maupun di jembatan Sungai Keruh juga dijaga oleh warga sekitar ya teman-teman. Dan seperti inilah kondisi jembatan Sungai Keruh. Dan nanti di sebelah jembatan Sungai Keruh mungkin teman-teman bisa lihat ada seperti pembangunan. Infonya katanya akan dibuat jembatan baru, mudah-mudahan ya teman-teman secepatnya, karena melihat kondisi jembatan yang sudah sangat buruk atau tidak bagus ya, kelihatan seperti ini. Banyak sekali bagian-bagian besi yang sudah hilang dan juga umur besi yang sudah cukup tua, jadi mungkin memang harus dibuatkan jembatan baru untuk melintas di jalur ini ya. Dan untuk portal yang berada di jembatan Sungai Keruh itu sudah dilepas ya teman-teman, atau tidak terpasang dengan melintasi jalan, jadi sudah dipinggirkan. Dan kondisi jalan di dekat jembatan seperti ini ya teman-teman, berlubang dan rusak parah. Nah di sebelah kanan memang sudah terlihat seperti ada pembangunan gitu ya, ada lahan yang sudah dibuka, kemungkinan akan dibuat jembatan baru menurut infonya, dan mudah-mudahan bisa segera dilakukan pembangunan ya untuk menunjang prasarana di jalur ini saat melintasi jembatan. Meninggalkan wilayah jembatan Sungai Keruh, kita lanjut lagi perjalanan ke arah Simpang Cecar ya teman-teman. Nah mulai dari sini ke arah Simpang Cecar sampai nanti ke arah Simpang Semambang itu kondisi jalan benar-benar banyak yang rusak parah ya teman-teman. Jadi mulai dari titik ini di wilayah Simpang Cecar, ini dia di Simpang 4 Cecar ya teman-teman, kita lanjut lurus untuk menuju ke arah Simpang Semambang. Dan mulai dari jalur ini kondisi jalan kurang bagus atau banyak jalan yang berlubang dan rusak ya teman-teman. Jadi benar-benar harus pintar-pintar memilih jalan di jalur ini karena lubang dalam jalannya benar-benar banyak, yang rusak juga banyak, aspal yang pecah banyak. Walaupun memang tidak semua jalannya rusak ya teman-teman, tersebar jalan yang rusak itu. Ada juga jalan yang aspalnya bagus, ada jalan yang dicor sedikit juga ada, tapi lebih banyak jalan yang berlubang dan rusak parah. Jadi kalau teman-teman mau lewat jalur Pali ini dari Simpang Semambang sampai ke Simpang Cecar, itu kondisi jalannya banyak yang rusak. Jadi kondisi kendaraan teman-teman benar-benar persiapkan untuk melintasi jalan yang berlubang ya. Selain itu di jalur ini juga mulai dari arah Simpang Semambang, Simpang Cecar sampai ke pusat kota Kabupaten Pali itu tidak tersedia SPBU yang menyediakan BBM bersubsidi seperti solar dan pertalite. Jadi pastikan kecukupan BBM kendaraan teman-teman selama melintas di sini, dan juga kesiapan kendaraan teman-teman untuk melewati jalur yang banyak rusak ya. Sinyal internet juga di jalur ini hilang timbul ya teman-teman. Ada daerah yang sinyalnya ada juga daerah yang hilang sinyalnya, jadi hilang timbul gitu. Sedangkan untuk kondisi jalan banyak rusak, di kanan dan kiri juga sebagian didominasi rumah-rumah penduduk, sebagian juga ada hutan-hutan kecil atau kebun-kebun kecil milik warga sekitar. Dan kondisi jalan seperti yang teman-teman lihat di video ya, jadi benar-benar persiapkan kendaraan teman-teman jika akan lewat jalur ini. Akan tetapi walaupun di jalur ini banyak jalan yang rusak, tetapi untuk volume kendaraan bisa dikatakan cukup tinggi juga ya teman-teman, karena banyak juga pengendara yang tetap lewat jalur Pali walaupun jalannya rusak, karena yang rusak itu tidak begitu panjang, hanya mulai dari Simpang Semambang sampai ke Simpang Cecar saja, dan itu pun bervariasi ya, tidak semuanya rusak. Ada juga jalan yang aspalnya mulus seperti ini, ada juga yang jelek. Nah ini mendekati Simpang Temelat, ada satu SPBU di sebelah kiri, tapi SPBU nya tidak ada BBM bersubsidi ya teman-teman.
Dan di depan kita hampir mendekati wilayah Simpang Temelat. Jadi di area sini juga sudah cukup ramai pemukiman penduduk ya teman-teman, dan di jalur ini juga jalannya sebagian ada yang sudah diperbaiki, sebagian aspalnya mulus, tapi sebagian lagi juga masih banyak yang rusak. Nah, ini kita di depan sampai di wilayah Simpang Temelat. Jadi dari sini kita lanjut lurus untuk menuju ke wilayah Simpang Semambang. Dan wilayah ini merupakan wilayah Sukakarya, jadi cukup ramai dengan pemukiman penduduk ya teman-teman. Selain itu, volume kendaraan juga cukup tinggi dengan kendaraan bermotor roda 2 karena memang dekat dengan pemukiman penduduk, jadi harap berhati-hati. Dan juga selain kendaraan roda 4 juga terdapat kendaraan-kendaraan angkutan berat seperti angkutan minyak dan kendaraan angkutan sawit juga yang melintas di jalur ini. Nah, dari wilayah Sukakarya ini kita sampai di wilayah Simpang Semambang ya teman-teman. Kita belok kiri untuk menuju ke wilayah Simpang Muara Beliti. Kalau ke kanan itu ke arah Sekayu, kalau lurus itu ke arah Merasi Tugu Mulyo. Karena kita mau lewat Simpang Muara Beliti, dari Simpang Semambang kita belok kanan ya teman-teman. Jadi saat ini kita sudah kembali ke jalan raya utama Lubuk Linggau Sekayu, dan kondisi jalan di jalur ini sebagian bagus ya teman-teman, dari arah Simpang Semambang sampai ke Simpang Pasar Muara Beliti. Dan gak jauh dari Simpang Semambang ini di sebelah kanan terdapat satu SPBU yang menyediakan BBM bersubsidi solar dan pertalite, tapi biasanya nggak buka 24 jam ya teman-teman. Jadi SPBU-nya ada di sebelah kanan kita. Dari sini kita lanjut lagi perjalanan ke arah Simpang Pasar Muara Beliti, dan ini dia SPBU yang aku bilang tadi ya teman-teman, ada di sebelah kanan. Sebagian besar jalan dari Simpang Semambang sampai ke Simpang Pasar Muara Beliti cukup bagus ya teman-teman. Ada juga jalan yang berlubang dan rusak, ada juga jalan aspal yang tidak rata, tetapi sebagian besar jalannya bisa dikatakan bagus ya. Untuk tipe jalan juga lebih lebar dibandingkan jalur jalan dari Simpang Semambang sampai ke Simpang Cecar tadi. Teman-teman bisa lihat untuk tipe jalan cukup lebar ya, karena memang ini jalan raya utama. Walaupun memang di video terlihat aspal jalannya banyak yang tidak rata ya teman-teman, ada yang berlubang dan rusak juga. Dan ini sudah jauh lebih baik dibandingkan beberapa waktu lalu. Jalur dari Simpang Semambang sampai Muara Beliti itu banyak sekali yang rusak, tapi saat ini sebagian ada yang ditambal gitu aspalnya, cuman tidak begitu rata ya teman-teman. Nah, dari Simpang Semambang sampai ke Simpang Pasar Muara Beliti di kanan dan kiri juga sebagian besar banyak rumah-rumah penduduk dan desa-desa yang kita lewati ya teman-teman, seperti Desa Petunang, Desa Remayu, Desa Suro, dan juga ada sebagian hutan-hutan kecil yang juga kita lewati di jalur ini. Dan ini menjelang maghrib kita sampai di wilayah Simpang Pasar Muara Beliti ya teman-teman. Selain karena ini sudah mendekati maghrib atau malam hari, memang kondisi cuaca pada saat kami mendekati wilayah Simpang Pasar Muara Beliti itu akan turun hujan, jadi dicampur mendung sehingga video yang direcord cukup gelap ya teman-teman. Semoga teman-teman tetap bisa menikmati video ini. Dan dari Simpang Pasar Muara Beliti ini ada simpang 3. Kalau kita mau ke arah Lubuk Linggau kita belok kanan ya teman-teman, dan kalau mau ke arah Tebing Tinggi Lahat itu kita belok kiri. Dan suasana di Simpang Pasar Muara Beliti ini memang cukup ramai karena ini wilayah pasar. Selain itu juga ini merupakan persimpangan atau simpang 3 gitu, jadi memang penentu arah tujuan kendaraan yang melintas di jalur ini ya teman-teman.
Dari sini kita belok ke arah kanan untuk menuju ke Kota Lubuk Linggau, dan mulai dari simpang Pasar Muara Beliti ini turun hujan cukup deras ya teman-teman, jadi aku nggak bisa record perjalanan dari sini menuju ke Bundaran Muara Beliti sampai nanti ke arah simpang Periuk Kota Lubuk Linggau karena memang hujannya benar-benar deras, jadi aku skip record dan ini hujan mulai turun ya. Dan akhirnya kita sampai di Kota Lubuk Linggau, tepatnya ini di Simpang Periuk ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video perjalanan Palembang Lubuk Linggau via Pali. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman yang mungkin ingin tahu bagaimana kondisi terkini di jalur ini. Terima kasih banyak sudah klik dan nonton video ini, like dan komen kalau teman-teman suka dengan videonya. Jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa lagi di video-video aku berikutnya.